Halo Bunda Kanya. Memang hal ini sering banyak ditemui bahwa pasien-pasien menanyakan, apa sih dok, kenapa sih keguguran, saya bisa keguguran. Sebelumnya saya mau menerangkan dulu bahwa keguguran itu adalah berhentinya suatu kehamilan di bawah 24 minggu. Jadi kalau sudah di atas 24 minggu kita bilangnya ada persalinan. Tapi kita melihatnya dari segi janin dan segi ibu. Artinya kalau dari segi janin, bila terjadi di bawah 10 minggu, kemungkinan besar adalah kelainan kromosom atau kelainan genetik. Kalau sudah di atas 10 minggu, baru kita pikirkan hal yang lain. Tapi dari segi ibu, mungkin yang harus kita pertimbangkan adalah kemungkinan adalah gangguan autoimun atau gangguan antifosfolipid sindrom, trombofilia, atau ada kelainan rahim dari ibunya, kelainan seperti miom yang menyebabkan terdesak kehamilannya, atau juga ada hal yang lain yang harus kita pertimbangkan, yaitu adanya infeksi. Nah, tetapi untuk sekarang ini memang kebanyakan faktor-faktor yang menyebabkan keguguran seringkali unexplained. Jadi dari semua yang kita duga adalah tidak kita temukan ada penyebab apapun dari faktor-faktor yang menyebabkan keguguran. Kalau keguguran itu ada dua, keguguran yang primer dan keguguran yang sekunder. Kalau keguguran primer itu memang terjadi pada wanita yang belum pernah hamil sama sekali. Nah, kalau yang keguguran sekunder terjadi pada wanita yang sudah pernah hamil, kemudian kehamilan berikutnya dia akan keguguran. Sering banyak pertanyaan bahwa apakah infeksi bisa menyebabkan keguguran? Iya, dan hal itu memang sudah banyak penelitiannya, jadi kurang lebih 5-10% kejadian penyebabnya adalah infeksi. Paling sering ditemukan adalah rubella, kemudian herpes simplex virus, kemudian infeksi dari keputihannya mungkin juga bisa. Yang mungkin sekarang kita hadapi adalah infeksi akibat pandemi corona. Secara penelitian memang corona itu tidak langsung menginfeksi janin, dia menginfeksi ibunya terdahulu, kemudian karena daya tahan tubuh ibunya turun, makanya secara tidak langsung nutrisi atau pembuluh darah ke bayinya ikut tersumbat. Oleh sebab itu, infeksi corona bisa menyebabkan keguguran, tetapi tidak secara langsung. Kalau keluhannya sangat berat dan infeksinya sangat berat coronanya, oleh sebab itu bisa menyebabkan langsung keguguran, tetapi coronanya yang diderita ibunya tidak terlalu berat, tidak akan sampai menyebabkan keguguran. Jadi biasanya infeksi pada ibu hamil rata-rata tidak terlalu jelas. Seperti misalnya ibu hamil corona pada orang biasa mual muntah. Ibu hamil juga sudah mengalami mual muntah sebelumnya. Inflamasinya sudah dirasakan sebelumnya. Kadang-kadang demam sumeng-sumeng, ibu hamil juga sudah merasakan hal itu sebelumnya. Jadi memang tidak spesifik. Dan kadang-kadang yang sering kita temui, ibu hamil itu sudah terinfeksi tapi tidak merasakan gejala-gejala yang spesifik. Nah, memang kadang-kadang hal itu yang menjadi kendala. Oleh sebab itu, kami membiasakan diri untuk melakukan tes pada ibu yang sedang hamil ketika akan melakukan tindakan persalinan ataupun tindakan operasi.